Selamat datang di saluran ini, di mana cerita-cerita kelam yang tak terungkapkan akan dibagikan. Apa yang akan kamu dengar malam ini bukanlah sebuah fiksi, melainkan sebuah kisah yang masih membekas di ingatanku. Semua ini dimulai dengan sebuah kejadian misterius di sebuah tempat yang kini terlupakan oleh banyak orang. Jika kamu merasa ada yang aneh atau merinding, itu bukan hanya perasaanmu, ini lebih dari itu. Bersiaplah, karena kisah ini akan membawamu ke tempat yang tidak ingin kamu kunjungi. Cerita yang akan kamu dengar adalah hasil karya fiksi, dan jika ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian dengan kenyataan, itu semata-mata kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung siapapun. Namaku Dina. Aku mahasiswi semester 5 di sebuah universitas negeri di Jawa Tengah. Libur semester ini, aku memutuskan untuk pulang ke kampung nenekku yang sudah lama tidak kukunjungi, Karangjati. Kampung kecil yang sunyi, dikelilingi hutan bambu dan sawah yang luas, terletak jauh dari jalan raya dan sinyal internet. Kata orang, kalau malam tiba, hanya suara jangkrik dan angin yang menemani. Awalnya aku mengira liburan ini akan membosankan. Tapi ternyata, ini jadi awal dari sesuatu yang tidak pernah bisa kulupakan seumur hidup. Perjalanan ke Karangjati butuh hampir 6 jam dari Semarang. Saat sampai, langit sudah mulai gelap. Rumah nenekku berdiri di pinggir kampung, dekat jalan tanah menuju area pemakaman tua. Bangunannya masih khas rumah zaman dulu, berlantai semen kasar, berdinding kayu tebal, dan beratap genteng berlumut. Nenek menyambutku dengan peluk hangat, tapi wajahnya tampak lebih tua dari terakhir aku lihat. Ia sering batuk dan napasnya tersengal jika terlalu lama bicara. Tapi seperti biasa, ia tetap keras kepala menolak dibawa ke kota. Malam itu aku tidur di kamar kecil di samping dapur. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Tidak ada kipas, tidak ada AC. Hanya selimut tipis dan bau kayu tua. Jam menunjukkan pukul 00.48 ketika aku terbangun tiba-tiba. Awalnya karena dingin. Tapi ada yang aneh. Semua suara mendadak hening. Tidak ada jangkrik. Tidak ada angin. Seperti waktu berhenti. Lalu, pelan samar, terdengar suara nyanyian. Suara perempuan. Melengking lembut, merdu, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Lagu dalam bahasa Jawa kuno, iramanya lambat dan mendayu. Tidak berasal dari radio, karena nenek tak punya radio. Tidak juga dari rumah tetangga, karena jaraknya jauh. Aku mencoba bangun dan membuka sedikit jendela. Suara itu terdengar lebih jelas. Seperti berasal dari kejauhan, tapi terasa dekat di telinga. Lir ilir, Tandurewus sumilir. Aku merinding. Itu tembang Jawa yang biasa dinyanyikan para sinden. Tapi kenapa tengah malam begini? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan, berderak seperti diinjak seseorang. Aku refleks menutup jendela dan menarik selimut sampai ke kepala. Tak lama kemudian, pintu kamarku diketuk. 1 kali, lalu diam. Dina. Suara nenek. Aku buka pintu dengan tangan gemetar. Nenek berdiri di sana. Wajahnya pucat. Kamu dengar suara itu? Ya. Aku mengangguk pelan. Nenek menarik tanganku dan menyuruhku duduk di ruang tengah. Lampu minyak dinyalakan. Suaranya pelan, tapi tegas. Kalau kamu dengar suara nyanyian dari arah kuburan, jangan pernah dijawab. Jangan pernah keluar kamar. Jangan buka jendela. Apalagi merekam. Aku menelan ludah. Kuburan? Jadi suara itu dari arah pemakaman? Siapa yang nyanyi? Nek.
Nenek tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang kosong ke arah dinding. Lalu dengan suara bergetar, ia berbisik. Dia sudah lama tidur, tapi mungkin sekarang dia mulai bangun lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara sinden terus terngiang-ngiang di kepala. Dan entah kenapa, ada bagian dari diriku yang justru ingin mendengarnya lagi. Aku tidak tahu bahwa keinginanku itu akan menjadi awal dari mimpi buruk panjang yang tak bisa kuhentikan. Pagi harinya, aku bangun lebih siang dari biasanya. Kepala terasa berat dan tubuh agak menggigil, seperti sisa mimpi buruk masih menempel di kulit. Di dapur, nenek sedang menumbuk cabai sambil sesekali menatap keluar jendela. Tatapannya kosong, seolah masih terbawa kecemasan malam tadi. Nek, tentang suara itu. Ia menghentikan gerakannya, lalu pelan berkata, "Kau tak lupa, ya?" Aku mengangguk. Aku nggak mimpi, kan? Memang benar ada yang nyanyi semalam. Nenek menarik napas dalam. Ia duduk di bangku kayu dan menatapku dengan sorot mata tajam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dulu, jauh sebelum kamu lahir, Karangjati pernah ramai. Ada grup wayang kulit keliling yang sering tampil di lapangan dekat kuburan lama. Bukan sembarang grup, mereka katanya punya sinden paling terkenal di daerah sini, namanya Bu Ratmi. Aku mendengar nama itu untuk pertama kalinya, tapi entah kenapa, terasa akrab. Bu Ratmi ini katanya suaranya indah sekali, Dina, tapi juga angkuh. Ia percaya kalau dirinya bukan cuma penyanyi, tapi perantara dunia arwah. Aku mengernyit. Maksudnya? Nenek melanjutkan. Setiap pertunjukan, dia selalu minta gamelan khusus. Gamelan dari perunggu tua yang katanya diwariskan dari zaman kerajaan. Dan setiap selesai menyanyi, dia menabur bunga melati ke arah penonton, sambil membaca mantra pelan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Mantra apa, Nek? Tidak ada yang tahu. Tapi sejak itu, mulai muncul kejadian aneh. Beberapa penonton jatuh, sakit, ada yang kesurupan. Dan suatu malam, saat pertunjukan terakhir, Bu Ratmi meninggal di atas panggung. Aku tercekat. Meninggal. Nenek mengangguk. Pas tengah menyanyi, tiba-tiba dia berhenti. Matanya terbalik putih semua, lalu jatuh ke depan gamelan. Tapi yang menyeramkan, gamelannya terus berbunyi sendiri meski para penabuh sudah kabur. Aku merinding. Terus. Warga panik. Malam itu pertunjukan dihentikan. Besoknya, semua peralatan, wayang, gamelan, dan kain panggung, dikubur di tempat itu. Bahkan tubuh Bu Ratmi pun tidak dibawa pulang. Atas permintaan keluarganya, dia dikubur di situ juga, bersama gamelan kesayangannya. Aku membayangkan sosok sinden tua terkubur bersama alat musiknya. Terdengar seperti kisah legenda yang biasa diceritakan saat api unggun. Tapi cara nenek bercerita terlalu nyawak. Jangan ikut. Kenapa aku yang dipanggil? Entahlah nyata. Nenek percaya suara itu Bu Ratmi, tanyaku pelan. Nenek tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah jalur tanah menuju kuburan lama. Matanya seperti mencari sesuatu di balik pepohonan. Sejak dia dikubur, tak ada lagi pertunjukan. Kuburan itu mulai dianggap angker. Tapi hanya orang tertentu yang bisa mendengar suara sinden. Dan kalau sudah terdengar, biasanya akan terus datang makin dekat, makin sering. Aku memegang tangan nenek. Rasanya dingin. Dina, kamu harus kuat. Kalau dia memang memanggilmu, jangan jauh. Mungkin karena kamu datang di waktu yang salah. Atau, memang kamu yang ditunggu. Ucapannya membuat bulu kuduku berdiri. Waktu yang salah. Ini windu ketujuh sejak kematian Bu Ratmi. Dulu para tetua percaya, setiap 7 windu, arwahnya akan mencari penonton baru. Aku menatap nenek, berharap ia hanya bercanda. Tapi dari tatapan kosong dan gemetar suaranya,
Aku tahu, ini bukan cerita dongeng. Ini adalah sesuatu yang mereka simpan rapat-rapat, sampai aku datang dan menghidupkannya kembali. Dan malam masih jauh dari selesai. Hari-hari berikutnya aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Setiap sore menjelang malam, udara di kampung Karangjati berubah. Matahari tenggelam lebih cepat, dan suara alam yang biasanya ramai, jangkrik, kodok sawah, ayam kampung, semuanya hilang seolah-olah rasa ingin tahu tentang suara sinden itu. Bagian dari diriku seperti ditarik, seperti ada benang halus yang membujukku untuk mendekat, mendengar lebih banyak, atau bahkan merekam. Malam ketiga aku di Karangjati, aku memutuskan untuk menyimpan HP di dekat jendela kamarku. Mode rekam suara kuaktifkan. Aku tidur lebih awal, tapi dengan jantung berdebar. Sekitar pukul 1 malam, aku terbangun lagi. Seperti biasa, hawa kamar mendadak dingin, padahal tak ada angin masuk. Jendela tertutup, tapi suara itu kembali datang. Samar, dari kejauhan, tembang Jawa, irama lirih, namun penuh rasa pilu. Eling-eling, cah diusir oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi aku justru makin penasaran. Meski nenek sudah memperingatkan, entah kenapa aku tidak bisa menahan. Ayu, ojo lali, aku isi kene. Aku menahan napas. Kali ini liriknya berbeda, lebih personal. Seolah dia tahu aku mendengarnya. Suara itu melengking pelan, lalu turun seperti alunan tangis. Telingaku panas, tapi tubuhku malah menggigil. Aku tak berani membuka jendela, tapi aku ingin mendengar rekamannya. Pagi harinya, saat nenek masih tidur, aku memutar hasil rekaman malam itu. Awalnya hanya suara sunyi dan sedikit gesekan angin. Tapi setelah menit ketiga, suara sinden itu terdengar jelas. Bahkan lebih jernih dari yang kudengar langsung. Dan yang membuatku benar-benar merinding, di sawah, menghadap kamera. Aku tidak pernah keluar kamar. Tidak pernah mengarahkan kamera keluar. Siapa yang terekam itu? Aku panik dan hampir melempar HP. Tapi kemudian kuputuskan untuk menyimpannya dan tidak bilang apa-apa ke nenek. Siangnya, aku coba cari sinyal untuk mengirim file ke temanku di kota, Santi. Di tengah kebun belakang rumah, sinyal bar sedikit muncul. Saat aku coba mengunggahnya ke Google Drive, file itu hilang. Lenyap begitu saja. Tidak ada di folder. Menit keempat, suara perempuan itu seperti menyebut namaku. Dina. Aku langsung menghentikan rekaman. Dada sesak, telinga berdengung. Rasanya seperti ada yang membisik dari balik layar HP. Dengan tangan gemetar, aku coba memutar ulang bagian itu. Tapi rekamannya seperti berubah. Tidak bisa diputar. File rusak. Hanya muncul satu frame gambar beku, kabur, tapi tampak seperti seorang perempuan berkebaya merah, berdiri di tengah manapun. Tidak di memori internal, tidak di kartu SD. Seolah rekaman itu menghapus dirinya sendiri. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela dengan lampu temaram dari lampu minyak. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Di ujung jalan tanah, dekat jalur ke kuburan, ada bayangan perempuan berdiri. Diam, tidak bergerak. Baju kebaya merahnya mencolok di tengah gelap. Rambutnya disanggul tinggi, tapi panjangnya menjuntai samanya makin pucat setiap kali topik itu muncul. Bahkan semalam, ia mengunci semua pintu dan menyimpan kunci di bawah bantalnya. Jadi aku putuskan pergi ke rumah Pak Lurah, satu-satunya orang yang menurut nenek masih hidup sejak masa pertunjukan terakhir Bu Ratmi. Rumahnya berdiri di tengah kampung, berdinding papan kayu lebar, dengan halaman yang penuh pohon randu dan semak liar, sampai ke pinggang. Di tangannya, ia memegang bunga melati segar. Jantungku hampir berhenti. Tapi saat aku berkedip, bayangan itu hilang. Aku lari ke kamar dan mengunci diri. Tapi dari balik dinding bambu, aku bisa mendengar suara sinden itu kembali. Pelan,
namun makin jelas. "Dina, nang endi kowe? Dina, di mana kamu?" Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan karena takut, tapi karena aku tahu sesuatu sedang mencariku. Dan sekarang, dia tahu namaku. Pagi itu aku memutuskan melakukan sesuatu yang mungkin dianggap gila. Aku ingin mencari tahu lebih dalam soal suara sinden, soal kuburan gamelan, dan tentu saja, siapa sebenarnya Bu Ratmi. Tapi kali ini, aku tak ingin bertanya pada nenek lagi. Wajah saat aku mengetuk pintu, suasana terasa aneh. Sunyi, hanya suara ayam jantan terdengar jauh. Setelah beberapa saat, pintu dibuka perlahan. Wajah Pak Lurah muncul, tua, kurus, dan matanya redup. Seperti orang yang terlalu lama menyimpan rahasia besar. "Maaf, Pak, saya Dina, cucu Bu Karsih." Menyanyi kepada orang tertentu, yang jiwanya lemah, yang pikirannya terbuka, atau yang pernah ditandai. Ditandai, aku mengulang. "Oh, Dina," ia mengangguk pelan. "Kamu mirip ibumu waktu kecil." Kami duduk di bel bambu depan rumah. Aku langsung ke inti. "Pak, saya mau tanya tentang Bu Ratmi, sinden yang pernah tinggal di Karangjati." Sorot matanya langsung berubah. Wajahnya menegang. "Kenapa kamu tanya itu?" Aku menjelaskan pelan bahwa aku mendengar suara sinden di malam hari. Aku bahkan menyebut tentang rekaman yang hilang dan bayangan berkebaya merah. Saat aku menyebut nama Bu Ratmi, Pak Lurah langsung berdiri, masuk rumah, dan kembali membawa segelas air putih serta segenggam garam. Ia menyuruhku minum dan menggenggam garam itu. "Untuk jaga-jaga," katanya pendek. Kemudian, dengan suara berat, ia mulai bercerita. "Bu Ratmi bukan sekadar sinden. Dia anak terakhir dari Trah Dukun Sakti. Ibunya dulu tukang jagal tumbal di masa penjajahan. Orang bilang darah mereka bisa menyambungkan dunia yang terpisah." Aku mendengarkan dengan dada berdebar. Suara yang kamu dengar, itu bukan hanya suara. Itu undangan. Bu Ratmi hanya... Pak Lurah mengangguk. "Kamu mungkin salah satu dari mereka. Atau keluargamu ada yang terikat. Kadang bukan kamu yang dicari, tapi garis keturunanmu." Aku menggenggam garam. Tanyaku, "Pak Lu itu lebih kuat." "Pak, kenapa rekamannya bisa hilang?" "Karena kamu tidak boleh menyimpannya. Kalau kamu simpan, kamu bawa berarti kamu ikut menyebarkan undangannya. Dia tidak suka itu. Dia hanya ingin pertunjukan itu terjadi lagi. Tapi hanya untuk satu penonton dan satu korban." Kata "korban" membuat tengkuku dingin. "Setiap windu ketujuh," lanjutnya, "arwah Bu Ratmi bangkit untuk menyelesaikan satu lagu yang tak sempat selesai. Tapi lagu itu tidak bisa dinyanyikan tanpa kehadiran penonton. Dan penonton itu harus tinggal dekat, harus bersedia meski tidak sadar." Aku mulai mengerti arah cerita ini. Aku, yang baru datang, yang tidur di dekat jalur kuburan, yang membuka jendela dan mendengar dengan jelas. Aku seperti sudah dipilih. "Pak, ada cara menghentikannya?" tanyaku pelan. Pak Lurah menatapku tajam. "Ada, tapi kamu tidak akan sanggup melakukannya. Karena untuk menghentikan lagu itu, kamu harus duduk di depannya, dengarkan sampai selesai, dan jangan menutup mata, jangan berpaling, jangan menjerit. Tapi satu hal." Aku menelan ludah. "Apa?" "Kalau kamu goyah, atau menolak bait terakhir, maka kamu akan menggantikan posisinya." Dek, aku membayangkan diriku berdiri di panggung tua, bernyanyi sendirian, dengan wajah-wajah tanpa mata menatap dari kegelapan. Apa pernah ada yang mencoba? Lurah menggeleng. Malam hari, dan sejak itu, dia tak pernah kembali. Jasadnya tidak ditemukan. Tapi seminggu kemudian, salah satu warga melihat pertunjukan bayangan di sawah.
Ada sosok sinden dan satu penabuh gamelan, tapi wajah si penabuh itu mirip si wartawan. Aku mulai merasa mual. Dunia di sekitarku mendadak jadi asing. Bahkan napas sendiri terasa berat. Saran saya, Dina, kata Pak Lurah sebelum aku pamit, jika kamu masih bisa pulang, pulanglah sebelum malam Jumat Wage. Karena itu, malam dia akan menyanyi paling keras. Dan kalau kamu mendengarnya dari dalam mimpimu, berarti kamu sudah terlalu dekat. Aku melangkah pulang dengan kepala penuh suara. Dan malam itu, saat kututup mata, aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Aku kembali ke tempat itu. Panggung, suara gamelan, dan Bu Ratmi berdiri di tengah, memanggilku dengan senyum mengerikan. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal, berharap bisa bangun pagi dan langsung meninggalkan Karangjati. Tapi tubuhku seakan menolak. Begitu aku memejamkan mata, rasa kantuk justru lenyap. Yang tersisa hanya denting halus di telinga, pelan, teratur, seperti suara gamelan dari kejauhan. Aku berbalik di atas ranjang, menarik selimut hingga ke dagu. Tapi detik demi detik berlalu, suara itu semakin jelas. Kali ini disertai iringan tembang lirih yang menyayat. Siralunga, aja bali maning. Pergilah, jangan kembali lagi. Mataku terbuka. Ini bukan suara kayu terkena angin. Ini ritmis, teratur, seperti seseorang mengetuk dengan ujung kuku. Dina. Suara itu bukan suara nenek, bukan pula suara manusia biasa. Serak, dalam, tapi diseret-seret seperti dari mulut yang sudah lama membusuk. Aku menggigil. Perlahan, kutatap jendela yang tertutup tirai tipis. Bayangan seorang perempuan berdiri di baliknya. Kepalanya sedikit miring, rambut disanggul rapi tapi panjangnya menjuntai menutupi separuh tubuh. Kebaya merahnya terlihat kusam. Wajahnya, aku tak bisa melihat jelas, tapi 2 titik kosong seperti lubang hitam menatap ke arahku. Aku mundur pelan, tubuh gemetar hebat. Tiba-tiba, jendela terbuka sendiri, padahal terkunci dari dalam. Angin dingin menerobos masuk, membawa bau busuk seperti daging basi dan bunga melati layu. Suara sinden kembali terdengar, tapi kini langsung dari dalam kamar. Sira Katon, sira krungu saiki giliranmu. Kau telah melihat, kau telah mendengar, sekarang giliranmu. Aku menjerit, tapi suaraku tak keluar. Tenggorokanku terkunci. Seluruh tubuhku terasa ditarik paksa ke arah jendela. Tanganku berusaha mencengkeram kasur, tapi tubuhku perlahan melayang, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dan tepat saat aku akan melewati ambang jendela, nenekku menerobos masuk dan menyiramku dengan air garam. Tubuhku terlempar kembali ke ranjang. Tutup mata, dulu rasakan cahaya aneh yang berkedip-kedip di kamar, disertai suara jeritan, atau mungkin tawa. Lalu, semuanya lenyap. Hening. Gelap. Beberapa detik kemudian, aku membuka mata. Jendela sudah tertutup. Bau melati hilang. Nenek terduduk di lantai. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal. Aku memeluknya erat. Nek, maaf. Aku. Nenek hanya menggeleng. Kamu sudah ditandai, Nak. Sekarang, kita harus siap. Siap apa? Dia sudah dekat. Malam Jumat Wage tinggal 2 hari. Aku ingin menangis, tapi tak bisa. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa, aku memang tidak bisa lari. Sejak malam pertama aku mendengar nyanyiannya, sejak aku membuka jendela, aku sudah jadi bagian dari pertunjukan itu. Dan kini, satu-satunya pilihan adalah menghadapinya. Nenek bangkit pelan. Ada satu orang yang bisa membantu kita, tapi kau harus berani menemuinya. Dia tinggal di pinggir hutan, bekas penabuh gamelan terakhir di pertunjukan Bu Ratmi. Namanya Pak Sastro. Masih hidup? Tanyaku. Masih, tapi tidak sepenuhnya waras. Sejak malam itu, dia tidak pernah bicara.
Hanya duduk di depan rumah, memukul kentongan kayu seperti menabuh gamelan, tiap malam Jumat Wage. Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku tahu, semua jawaban ada pada Pak Sastro. Termasuk kunci untuk menghentikan Bu Ratmi. Kini suaranya bukan hanya datang dari luar rumah, tapi juga dari dalam kepalaku. Malam Jumat Wage akhirnya tiba. Kegelapan malam lebih pekat dari biasanya, seolah alam turut menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap lagi. Suara angin berdesir pelan di antara dedaunan bambu, namun anehnya, seperti ada sesuatu yang menghalangi suara alam itu. Aku bisa mendengar nafasku sendiri yang berat, seolah udara semakin tipis. "Dina," suara nenek terdengar di pintu kamar. "Kamu siap?" Aku mengangguk, meski hati rasanya terperangkap dalam ketakutan yang mencekam. Meskipun nenek sudah menyiapkan segala sesuatu, air garam, doa-doa khusus, dan perlindungan dari banyak benda keramat, aku tahu ini bukan hal yang sederhana. Jika sampai aku gagal, maka aku akan menjadi bagian dari pertunjukan itu selamanya. Kami keluar rumah dan berjalan perlahan menuju hutan di ujung kampung. Langit malam itu sedikit mendung, hanya sedikit cahaya bulan yang menembus celah-celah daun bambu. Aku menggenggam erat tangan nenek. Langkah kami terdengar pelan, seperti takut mengganggu keheningan yang begitu mencekam. Beberapa meter dari pinggir hutan, kami berhenti di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pohon randu besar. Di depan rumah itu ada sebuah kentongan kayu yang tergantung. Di sana, duduk seorang pria tua dengan jubah lusuh, rambut putih panjang, dan wajah yang terlihat lebih tua dari umurnya. Pak Sastro. Matanya kosong, tetapi saat aku mendekat, aku bisa merasakan pandangannya yang menusuk ke dalam jiwa. Pak Sastro tidak berkata apa-apa. Ia hanya nenek duduk di samping Pak Sastro, dan aku ikut duduk di sebelahnya. "Pak Sastro," suara nenek bergetar, "kami butuh bantuan." Pria tua itu menatap kami sejenak, lalu kembali memukul kentongan tanpa berhenti, seperti tidak mendengar kata-kata nenek. Aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Sekeliling kami sepertinya mulai bergema, seperti ada suara gamelan yang datang dari kejauhan. Suara itu semakin keras, mengikuti ritme kentongan yang terus dipukul. Dia sudah datang." Suara Pak Sastro akhirnya terdengar, pelan namun penuh makna. "Bu Ratmi, dia sudah menunggu kalian." Aku menatap nenek, matanya tertutup rapat, tubuhnya kaku. Aku tahu ia sedang berdoa dengan penuh khusyuk, tetapi ketegangan itu terasa begitu nyata. Pak Sastro berhenti memukul kentongan dan menatap kami dengan mata yang kosong. "Dina," katanya dengan suara serak, "kamu harus menghadapi dia langsung. Tidak ada cara lain." "Kenapa harus saya?" Aku hampir berteriak. Suaraku rasakan tercekat di tenggorokan. Pak Sastro menggeleng. "Karena dia sudah memilihmu. Kamu sudah mendengarnya. Sekarang waktunya untuk mendengarkan akhir lagu itu. Hanya dengan itu, kamu bisa menghentikan dia. Tetapi ada satu syarat." Aku menelan ludah. "Apa syaratnya?" Pak Sastro tersenyum tipis, namun senyum itu lebih menyeramkan daripada menakutkan. "Kamu harus menyanyikan bait terakhir, bait yang selama ini dia cari. Tapi, jika kamu waktu untuk melarikan diri sudah habis." Suara gamelan itu kini sangat jelas di telingaku. Sumbernya begitu dekat, dari ujung sawah, dari dalam hutan. Bunyi itu bergema dan mengguncang dadaku. Pak Sastro berdiri dan memalingkan wajahnya. "Sudah waktunya. Jika kau siap, kami akan menemanimu. Tapi ingat, jangan pernah menoleh. Kamu harus tetap mendengarkan." Aku mengangguk, dan kami berjalan menuju tempat itu, ke tengah sawah, tempat di mana seluruh kejadian itu dimulai. Suara gamelan semakin jelas, begitu dekat, seolah berada di sekeliling kami. Saat kami sampai di tengah sawah, aku melihatnya. Bu Ratmi, dengan kebaya merah kusam, berdiri di depan kami. Wajahnya kosong, tapi matanya menatap tajam, seolah menunggu sesuatu. Di tangan kanannya,
Ia memegang bunga melati yang sudah layu. Suara sinden itu kembali terdengar, lebih keras, lebih tajam. "Dina Sirawisteka." Nenek menarik tanganku. "Jangan lihat dia, Dina. Jangan buka mata hingga lagu itu selesai. Dina, akhirnya kau datang." Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Jantungku berdetak kencang. Bu Ratmi mulai menyanyikan tembang lama itu. Suara lembut dan merdu, namun penuh dengan kematian. Suara gamelan terdengar di belakangnya, semakin mendekat. Aku menahan napas dan mencoba mendengarkan. Setiap bait lagu yang dilantunkan semakin membuat tubuhku terasa seperti terkunci dalam dunia lain. Sebuah gagah, tapi ada lagu ini, katanya. Suaranya kini lebih tegas, hampir menghakimi. Aku tahu, ini saatnya. Aku harus menyanyikan bait terakhir. Namun, saat aku membuka mulut untuk bernyanyi, mataku menangkap sosok lain di kejauhan. Seseorang yang berjalan ke arah kami. Pak Sastro? Bukan. Itu lebih menyerupai bayangan hitam. Sosok itu bergerak perlahan, seperti bayangan yang tak memiliki tubuh. Hanya ada wujud gelap yang meluncur di atas tanah, melayang tanpa suara. Aku tidak bisa berpaling, meskipun rasa takut yang menggigit semakin kuat. Suara gamelan yang sebelumnya mengiringi tembang Bu Ratmi kini menghilang, digantikan oleh dengungan yang lebih berat, seperti geraman yang datang dari kegelapan itu sendiri. "Jangan lihat, Dina," bisik nenek, yang kini berdiri di sampingku dengan tubuh yang semakin rapuh. "Jangan biarkan dia mendekat." Aku menggigit bibir, mencoba untuk fokus. Tapi pandanganku seperti terhipnotis oleh bayangan hitam yang terus bergerak menuju kami. Mataku mengikuti gerakan itu, meskipun seluruh tubuhku ingin lari. Rasanya seperti ada kekuatan yang menarikku untuk melihat lebih dekat. Pak Sastro, yang sebelumnya tampak tenang, kini terlihat cemas. Dia mundur perlahan, tangannya menggenggam kentongan kayu yang sudah usang itu lebih erat, seolah bersiap untuk memukulnya lagi. Tapi bayangan itu terus mendekat, dan semakin dekat ke Bu Ratmi. "Dia bukan bagian dari mereka," kata Pak Sastro dengan suara bergetar. "Dia adalah pengikutnya, sesuatu yang pernah kulihat." Tiba-tiba, bayangan itu melompat ke udara, menuju ke Bu Ratmi dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebelum aku bisa berteriak, suara gamelan kembali terdengar, lebih keras dan lebih kacau. Seperti ada ribuan instrumen yang bersatu dalam satu suara yang mengguncang. Aku menutup telinga, tetapi suara itu sudah masuk ke dalam kepalaku, berputar-putar seperti lingkaran yang tak ada habisnya. "Dina!" seru nenek, tetapi suaranya tenggelam dalam teriakan gamelan yang memekakkan telinga. Aku merasakan tubuhku terguncang, seolah ada getaran dari dalam bumi yang mengalir ke seluruh tubuh. Semuanya terasa kacau. Pandanganku berputar, dan akhirnya aku jatuh ke tanah. Punggungku menyentuh tanah yang dingin, dan aku merasa ada sesuatu yang mengikatku di sana, tak bisa bergerak. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi suara sinden kembali terdengar, lebih nyaring. "Sira lungaa, Dina. Pergilah, Dina," katanya, dan kali ini, aku merasa seolah-olah ia berbicara langsung di dalam kepalaku. Tiba-tiba, aku teringat perkataan Pak Sastro, "Jangan menoleh." Namun, entah kenapa, rasanya aku tak bisa menahan diri lagi. Mataku terbuka perlahan, dan aku menatap ke depan. Apa yang kulihat membuat darahku membeku. Bayangan hitam itu kini berada tepat di depan Bu Ratmi, menunggunya dengan tangan yang panjang dan keriput, seolah ingin merenggut tubuhnya. Tubuh Bu Ratmi terlihat seperti sudah memudar, namun wajahnya tetap tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan lebihnya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, seperti sesuatu yang terbuat dari kegelapan murni. Tubuhnya berlipat-lipat dan bergerak seperti cairan yang mengalir. Matanya tak terlihat, hanya dua lubang hitam yang kosong, dan mulutnya, sebuah mulut besar tanpa lidah, hanya sebuah rongga hitam yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Itu adalah sumber dari segala kegelapan. Aku merasakan tubuhku gemetar hebat.
tak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu, inilah yang sebenarnya menunggu di balik lagu itu. Sesuatu yang lebih jahat dari Bu Ratmi, sesuatu yang tak dapat dimengerti oleh manusia biasa. Ini adalah roh yang lebih tua, yang terperangkap dalam sebuah lagu yang tak pernah selesai. Aku mendengar suara nenek yang berbisik di telingaku. Dina, tembang itu harus selesai. Hanya kau yang bisa menyelesaikannya. Jika tidak, semua akan hilang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dengan sisa-sisa keberanian, aku bangkit dan berdiri, meskipun tubuhku terasa lemah. Aku menatap Bu Ratmi, yang kini tersenyum semakin lebar. Matanya menyala dengan api kematian. Apa yang harus aku nyanyikan? Tanyaku dengan suara bergetar, tidak tahu apa yang akan terjadi. Bu Ratmi memandangku dengan tatapan kosong. Nyanyikan, bait terakhir, katanya pelan. Suara yang bahkan terdengar seperti bisikan angin malam. Tanpa sadar, aku mulai mengulang tembang itu dalam hatiku, kata demi kata. Tapi ada sesuatu yang hilang. Ada satu kata yang tak bisa aku temukan. Aku membuka mulutku dan mencoba bernyanyi. Meski aku bernyanyi, mengulangi kata-kata itu dengan sekuat tenaga, suara yang pecah di tenggorokan. Sira lungaa, aja bali maning. Seketika, suara gamelan berhenti, dan semuanya hening. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Kegelapan malam tiba-tiba menyelimuti kami. Suara gamelan yang menggema beberapa detik sebelumnya kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Aku terdiam, tidak bisa bergerak, hanya terbungkam oleh ketakutan yang mendalam. Bahkan angin malam seolah tak berani berhembus. Selesai. Suara Bu Ratmi terdengar sangat pelan, hampir seperti bisikan angin. Tapi aku bisa merasakannya begitu jelas. Wajahnya yang semula suram kini terlihat lebih cerah, seolah ada kedamaian yang menggantikan amarahnya yang dulu. Aku merasa tubuhku lemas, tapi dalam kesunyian itu, aku sadar, meskipun aku berhasil bernyanyi, ini belum berakhir. Ada sesuatu yang masih menggantung di udara, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menguasai kami. Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak lagi. Namun kali ini, ia tidak lagi melayang. Sosok itu, yang lebih menyerupai sebuah kabut gelap, meluncur dengan kecepatan yang mengerikan, menghantam tanah seperti badai yang tak bisa dihentikan. Aku menatap nenek, yang kini tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dia meraih tanganku dengan tangan gemetar, wajahnya penuh kecemasan. Dina, ini belum selesai. Jangan berhenti bernyanyi. Jangan berhenti menyelesaikan tembang itu. Bibir tua tanpa kata terakhirnya. Kata yang selama ini disembunyikan. Kamu harus menyanyikan yang terakhir, Dina, atau dia akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Hatiku berdetak semakin cepat. Aku tak bisa berpaling. Tak bisa menghentikan diri. Jika aku berhenti, aku tahu apa yang akan terjadi. Bayangan hitam itu akan kembali menghancurkan semuanya. Mungkin bahkan menghancurkan kami semua. Pak Sastro, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Tembang itu adalah jebakan. Kata terakhir yang hilang adalah kunci untuk menghancurkannya. Jika kau bisa menyelesaikannya, maka roh itu akan terperangkap selamanya. Tapi jika tidak, dia akan menguasai segala sesuatu di sini, menjadi bagian dari tanah ini, mengikat seluruh kampung dalam kegelapan yang tak terhingga. Aku menelan ludah. Ternyata, apa yang kukira sudah selesai baru saja dimulai. Aku harus menemukan kata itu, kata yang hilang, dan aku harus menyanyikannya tepat saat waktunya tiba. Jika tidak, aku dan nenek, mungkin seluruh kampung, akan jatuh dalam cengkeraman roh itu untuk selamanya. Aku mulai mencari dalam pikiranku. Kata terakhir. Apa yang harus aku katakan? Apa yang bisa menyelesaikan tembang itu? Di tengah kepanikan dan kebingunganku, aku mendengar sesuatu. Sebuah suara, sangat lembut namun jelas. Seperti bisikan dari jauh, tapi berasal dari dalam diriku sendiri.
menyanyikan yang terakhir. Kata itu dengan penuh keyakinan, menyanyikan kata terakhir yang mengikat semuanya dalam lagu itu. Mekaringati, sira wis lunga. Mengakhiri, kamu sudah pergi. Saat kata terakhir itu keluar dari bibirku, suara gamelan kembali menggema, tetapi kali ini dengan suara yang sangat indah. Tak ada lagi kemarahan, tak ada lagi amarah. Suara itu melambangkan akhir, mengakhiri semua penderitaan yang telah mengikat roh itu selama ini. Tiba-tiba, bayangan hitam itu menggelepar, menyusut ke dalam kegelapan yang lebih dalam, menghilang dengan satu letusan suara gamelan yang terakhir. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mencabut bebannya dari tubuhku, dan udara yang semula berat kini terasa lebih ringan. Semua yang ada di sekitar kami perlahan kembali ke keadaan normal. Suara malam yang sepi kembali memenuhi udara. Angin berhembus perlahan, dan suara jangkrik yang sempat hilang akhirnya kembali terdengar di kejauhan. Aku terjatuh ke tanah, napasku terengah-engah. Nenek di sampingku juga tampak kelelahan, tapi ada ekspresi lega yang akhirnya terlihat di wajahnya. "Dina," kata nenek dengan suara serak, "kamu sudah melakukannya. Lagu itu selesai, dan Bu Ratmi sudah kembali ke tempatnya." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku lelah, jantungku masih berdegup kencang, tapi ada rasa lega yang mengalir begitu dalam. Segalanya terasa seperti mimpi, tetapi aku tahu ini adalah kenyataan yang tak akan pernah bisa kulupakan. Namun, sebelum aku sempat berdiri, Pak Sastro menatapku dengan tatap yang selalu tentang kampung ini, tentang kami yang hidup dan mati di bawah bayang-bayangnya. Aku mengangguk, meskipun masih tidak sepenuhnya mengerti. Tapi aku tahu satu hal, kami telah menang, setidaknya untuk saat ini. Kami mulai berjalan kembali menuju rumah, dan sepanjang jalan itu, aku merasa ada sesuatu yang sudah berubah. Kegelapan yang selama ini menyelimuti kampung Karangjati akhirnya mereda. Namun, aku tahu, ada banyak hal yang belum terungkap. Masih ada banyak rahasia yang terpendam di dalam tanah ini. Dan aku merasa, lagu itu belum benar-benar selesai. Pagi itu terasa berbeda. Meski langit masih kelabu, tidak ada lagi kegelapan yang menyelimuti kampung Karangjati. Udara terasa lebih ringan, seolah-olah tanah yang kami pijak kini telah bersih dari segala kutukan. Tetapi, meskipun ketenangan itu tercipta, ada sesuatu yang tidak bisa aku lupakan. Aku tidak tahu apa yang membuatku merasa seperti ini. Seperti ada yang mengamati, ada yang menungguku di ujung jalan. Suara-suara di sekitar kampung seolah terdengar lebih jelas, lebih hidup, tapi juga lebih menakutkan. Nenek tidak banyak bicara setelah malam itu. Ia tampak lebih lelah dari biasanya, dan suaranya semakin serak. Pak Sastro pun tak banyak mengungkapkan lebih lanjut. Kami hanya duduk di ruang tamu rumah nenek, sementara sesekali angin pagi menyapa melalui celah-celah jendela kayu yang sudah usang. "Dina," suara nenek akhirnya terdengar pelan, membuatku menoleh padanya. Aku mengangguk, menunggu nenek melanjutkan kata-katanya. "Ini usir tadi bukanlah yang pertama, dan tidak akan menjadi yang terakhir." Aku terdiam. Apa maksud nenek? Aku berpikir tentang kata-kata nenek, dan hatiku mulai dipenuhi rasa takut lagi. Jadi, ada yang lain? Ada lebih banyak roh seperti itu? Nenek hanya mengangguk pelan. "Karangjati bukan kampung biasa, Dina. Ini adalah tempat yang terhubung dengan dunia lain. Tempat yang menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Apa yang kita lihat semalam hanyalah satu bagian dari kekuatan yang mengendalikannya." Aku menggigit bibir, mencoba mencerna kata-katanya. "Apa yang harus aku lakukan, Nek?" Nenek menarik napas panjang. "Kamu harus terus mendengarkan. Tidak semua tembang selesai begitu saja. Ada lagu-lagu lain yang harus diselesaikan, dan kadang-kadang mereka akan memanggilmu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan semuanya, maka yang terburuk akan terjadi. Bukan hanya kampung ini, tapi juga seluruh dunia bisa terjerat dalam bayang-bayangnya."
Pak Sastro menatap nenek, seolah memberi isyarat agar dia berhenti berbicara lebih jauh. Sudah waktunya untuk pergi, Bu Ratmi, katanya dengan suara tegas. Karangjati butuh waktu untuk sembuh, dan kita semua harus melanjutkan hidup. Tidak ada gunanya menambah kecemasan. Tapi nenek tidak mendengarkan. Ia justru menatapku lebih intens. Kamu sudah merasakannya, Dina, kan? Ada sesuatu di dalam dirimu yang tahu bahwa ini belum selesai. Lagunya belum selesai, dan ini bukan lama ini, lebih gelap, yang entah bagaimana telah terhubung dengan diriku sejak malam itu. Ketika kami melangkah keluar rumah, udara terasa semakin dingin. Kami berjalan perlahan menyusuri jalan tanah yang berdebu, menuju ke pemakaman tua di ujung kampung. Tempat yang sudah lama terlupakan. Bahkan nenek yang sudah sangat tua itu masih kuat berjalan di sana, meski tubuhnya tampak lemah. Pak Sastro berhenti di tepi jalan. Aku akan kembali ke kota untuk sementara. Kampung ini membutuhkan lebih banyak bantuan. Aku yakin akan ada banyak yang harus dilakukan, lebih dari yang kita pikirkan. Aku mengangguk, meskipun hatiku bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Perasaan yang tak bisa aku jelaskan semakin kuat. Sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, sedang menunggu untuk bangkit. Begitu Pak Sastro pergi, nenek menggenggam tanganku erat, seperti memberi tanda agar aku tetap dekat. Kita harus pergi ke sana, Dina, ke tempat pemakaman. Ada hal yang harus kau ketahui sebelum semuanya terlambat. Aku tidak bisa mengerti, tapi aku mengikuti nenek tanpa banyak bicara. Kami berjalan di antara pohon-pohon bambu yang tinggi, menuju tanah pemakaman yang sunyi. Setiap langkah kami seperti semakin mendekat pada sesuatu yang tidak dapat aku lihat, namun bisa aku rasakan. Seperti ada sesuatu yang menunggu di sana, menunggu kami untuk datang. Sesampainya di sana, nenek berhenti dan menatapku dengan tatapan penuh beban. Inilah tempat semuanya dimulai, Dina. Tempat yang menyimpan banyak rahasia. Nama yang terukir di sana, tapi satu nama yang membuat dadaku sesak. Bu Ratmi. Itu adalah nama yang sama dengan sinden yang kami hadapi malam itu. Aku menatap nisan itu dengan ragu. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah Bu Ratmi adalah satu-satunya yang terperangkap di sini? Atau ada yang lebih besar? Dina. Suara nenek sangat pelan, hampir seperti bisikan. Malam itu, Bu Ratmi bukan hanya seorang sinden. Dia adalah salah satu penjaga tempat ini. Ada lebih banyak yang perlu kau ketahui. Tetapi waktunya belum tiba. Aku menatap nenek dengan mata terbuka lebar, merasa kebingunganku semakin besar. Apa maksud nenek? Apa yang sebenarnya terjadi di Karangjati? Nenek hanya memandangku dalam-dalam. Semua pertanyaanmu akan terjawab pada waktunya, Dina. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat, lagu ini belum selesai. Malam itu, sesaat setelah kami meninggalkan pemakaman, aku merasakan sesuatu yang lebih gelap daripada sebelumnya. Suasana di sekitar kami tiba-tiba menjadi sangat mencekam. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Aku tak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang kurasakan, tapi naluriku mengatakan bahwa kami belum benar-benar aman. Kami kembali ke rumah nenek. Langkah kami terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kaki kami mulai menarik kami lebih dalam. Nenek berjalan di depanku dengan langkah perlahan, matanya terpejam, seperti tengah berkomunikasi dengan dunia yang tak terlihat. Kita bangunkan malam itu, bukan hanya roh Bu Ratmi, itu adalah kunci. Kunci yang menghubungkan dunia kita dengan dunia yang lebih gelap. Dunia yang belum pernah terungkap. Aku menggigil, tubuhku kaku. Apa yang maksud nenek? Apa yang sedang terjadi? Nenek berhenti berjalan dan menatapku dengan tatapan tajam. Kamu telah membuka pintu, Dina. Pintu yang tidak seharusnya dibuka. Lagu itu, tembang yang kamu nyanyikan, adalah seruan bagi mereka yang terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain.
Mereka yang telah lama menunggu untuk dibebaskan. Aku terdiam, membeku di tempat. Aku merasa udara semakin dingin, dan seolah-olah seluruh dunia sedang menonton kami dari bayang-bayang. Apa yang harus kita lakukan, Nek? Bagaimana caranya menutup pintu itu? Nenek tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah merenung dalam keheningan. Suara langkah kaki di luar terdengar semakin dekat. Suara itu semakin jelas. Seperti ada sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba, di luar jendela, aku melihat sosok yang bergerak di antara bayangan bambu. Sebuah bayangan hitam, tinggi, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Wajahnya kabur, namun matanya, mata yang kosong, terpancar jelas melalui kegelapan. Aku bisa merasakan napasku tercekat, dan jantungku berdetak kencang. "Nek!" Aku berteriak. Suara aku tercekat ketakutan. Nenek menoleh ke arahku. Wajahnya tampak serius. "Jangan lari, kan? Tapi aku sudah selesai, Nek. Bukankah aku sudah menyelesaikannya?" Nenek menggenggam tanganku dengan erat. "Tembang itu hanya bagian dari keseluruhan lagu. Dina, kamu tidak bisa berhenti di situ. Lagu itu harus selesai dengan kata terakhir, yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar memahaminya." Aku berlari menuju jendela, mencoba menatap bayangan itu lebih jelas. Sosok hitam itu mendekat lebih dekat, dan aku bisa mendengar suara gemerincing gamelan yang semakin keras. Suara itu datang dari balik kabut, mengiringi langkah bayangan yang semakin jelas. Aku tahu itu bukan Bu Ratmi. Itu lebih buruk, lebih mengerikan. Tiba-tiba, nenek menarikku menjauh dari jendela. "Kamu harus menyanyikan kata terakhir, Dina." Kata yang hanya bisa disebutkan saat semua sudah hampir terlambat. Aku menatap nenek dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Kata terakhir? Apa itu? Nenek menatapku dengan mata yang kosong dan penuh penyesalan. Kata itu adalah yang membuat semuanya selesai, Dina. Tapi jika kamu mengatakannya terlalu cepat, jika kamu salah mengucapkannya, maka mereka akan bangkit. Mereka yang terperangkap akan kembali, dan dunia ini akan terhancur. Aku merasa tubuhku lemas, tapi nenek mendorongku ke tengah ruangan. "Ingatlah,